Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah Teknik Riset Operasi dengan judul Optimasi Distribusi Logistik Bencana Banjir Bandang Sumatera Barat menggunakan model transportasi yang diketuai oleh Wildan Hafiz Syafri Ansor yang anggotanya Muhammad Rifki Afandi, Ilham Akbar, Naufal Nabil Anugrah, dan Sidik Arifin Sudrajat. Yang pertama, latar belakangnya, bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat, di antaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan sekitarnya, pada akhir tahun 2025 telah melumpuhkan infrastruktur vital. Kerusakan jembatan dan jalan raya menyebabkan akses menuju titik pengungsian menjadi sulit dan memakan waktu lama. Dalam kondisi tanggap darurat, tantangan utama logistik bukan hanya sekedar mengirimkan barang, melainkan bagaimana mengirimkannya dengan waktu tempuh seminimal mungkin. Penumpukan batuan di suatu posko sementara posko lain kekurangan ketidakseimbangan supply dan demand sering terjadi sering terjadi akibat pengambilan keputusan yang tidak terukur. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kuantitatif menggunakan teknik riset operasi, khususnya model transportasi. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang dapat menentukan rute distribusi paling efisien dari berbagai gudang logistik ke titik pengungsian dengan meminimalkan total waktu distribusi, aggregate travel time, dan memastikan alokasi yang optimal menggunakan metode least cost, PHM, dan MODI. Selanjutnya, deskripsi kasus. Studi kasus ini mensimulasikan distribusi logistik pasca bencana dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber bantuan atau supply. Terdapat 3 titik gudang utama yang siap menyalurkan bantuan paket sembako. Sumber pertama yaitu gudang Padang dengan kapasitas 2.000 paket. Yang kedua ada posko tinggi dengan kapasitas 1.000 paket, dan yang terakhir posko Riau dengan kapasitas 1.500 paket dengan total supply 4.500 paket. Yang kedua ada titik tujuan yaitu demand. Terdapat 3 wilayah yang terdapat parah yang membutuhkan bantuan segera. Yang pertama yaitu ada Kecamatan Palembayan dengan kebutuhan 1.200 paket. Yang kedua ada Nagrai Salaria dengan kebutuhan 800 paket. Dan yang ketiga ada Lembah Anai dengan kebutuhan 1.500 paket. Dengan total demand-nya yaitu 3.500 paket. Lalu yang ketiga ada matris biaya waktu tempuh atau cost. Biaya transportasi direpresentasikan dalam 1 jam, mempertimbangkan kerusakan jalan dan kemacetan. Lalu yang pertama ada dari Gudang Padang ke Pelambayan dengan 5 jam. Yang kedua ada dari Gudang Padang ke Salaria Aya dengan 6 jam. Yang ketiga ada dari Gudang Padang ke Lembah Anai dengan 2 jam. Yang keempat ada dari Posko Bukit Tinggi ke Palembayan dengan 2 jam. Yang kelima ada Posko Bukit Tinggi ke Salaria Aya dengan 3 jam. Yang keenam ada dari Posko Bukit Tinggi ke Lembah Anai dengan 4 jam. Dan yang ketujuh dari Posko Riau Palembayan dengan 8 jam. 8 Posko Riau ke Salaria Aya dengan 9 jam, dan yang terakhir dari Posko Riau ke Lembah Anai dengan 7 jam. Ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk perumusan modelnya sendiri, variabel keputusan yang dipakai adalah XIZ, yaitu jumlah paket bantuan yang dikirim dari sumber adalah I, dan tujuannya adalah Z. Contohnya, I di sini adalah Padang, Bukit Tinggi Riau, dan Z itu adalah Palembayan, Salera Aja, dan Lembah Ani. Lalu untuk fungsi objektifnya itu adalah meminimalkan total waktu distribusinya. Seperti pada rumus di bawah ini, di mana min Z adalah total waktu distribusi, CIJ adalah waktu tempuh per paket dari sumber I ke tujuan Z, dan XIZ adalah jumlah paket yang dikirim dari I ke Z. Lalu untuk fungsi kendalanya adalah jumlah paket yang keluar tidak boleh melebihi kapasitas gudang. Seperti contohnya di sini, gudang Padang punya 2.000 paket. Artinya tidak boleh paket melebihi dari 2.000. Lalu ada kendala permintaan, yaitu demand-nya, itu kebutuhan pengungsi harus terpenuhi secara tepat. Seperti Padang harus memiliki 1.200 paket. Begitu juga dengan Salera Ai dan Lembah Anai. Dan syarat non-negatifnya adalah XIZ lebih dari sama dengan 0, artinya tidak ada pengiriman yang bernilai negatif. Lalu ini ada model dalam bentuk tabel, seperti dilihat, gudang Padang membutuhkan waktu
5 jam ke Palembang, 6 jam ke Salera AI, dan 2 jam ke Lembah Anai dengan supply-nya adalah 2000. Posko Bukit Tinggi membutuhkan waktu 2 jam, ke Palembang, ke Salera Ajai membutuhkan waktu 3 jam, ke Lembah Anai membutuhkan waktu 4 jam, dengan supply-nya adalah 1000. Lalu Posko Riau membutuhkan waktu 8 jam, ke Palembang 9 jam ke Salera Ajai, dan 7 jam ke Lembah Anai dengan supply-nya 1.500. Lalu di sini ada demandnya yaitu sebanyak 1.200, 800, dan 3.500. Kemudian lanjut ke penjelasan sistemnya. Langsung saja menampilkan sistemnya. Di sini sistem yang kami buat berupa web berbasis web, yaitu sistem pendukung keputusan logistik bencana. Di sini langsung dapat terlihat terdapat 2 tabel sumber dan tujuan, supply dan demand. Di sini kita bisa mengisinya. Ya, dapat diisi berdasarkan kasus yang didapat. Di sini sudah disesuaikan dengan kasus yang sebelumnya dideskripsikan. Dari sumbernya terdapat Gudang Padang, Posko Bukit Tinggi, dan Posko Riau, dan tujuannya seperti ini. Kemudian ada parameter optimasi. Di sini kita bisa memilih optimasinya akan berdasarkan waktu atau berdasarkan biaya. Hanya saja karena sesuai deskripsi kasus tadi, kita berdasarkan waktu, di mana satuannya itu jam. Seperti ini juga sudah disesuaikan dengan deskripsi kasus sebelumnya untuk isinya. Lalu di sini kita bisa memilih metode perhitungan yang ingin digunakan. Terdapat least cost method dan juga Vogel approximation method atau FAM. Jika ingin memulai perhitungan, langsung saja diklik memulai perhitungan. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya. Ini jika kita memilih least cost method. Di sini pertama kita akan diberitahu dulu bahwa supply dan demand-nya itu tidak seimbang. Di sini ada supply berlebih 1000, maka sistem akan menambahkan kolom dummy seperti ini. Dan kita memakai least cost method. Di sini ada hasil tabel awalnya. Seperti ini. Kemudian dari tabel ini dihitung kita mendapatkan 16.300 jam per paket. Dan di sini juga ada 2 pilihan lagi, di mana kita bisa melakukan optimalisasi menggunakan metode MODI. Nah, di sini terlihat hasil yang jika kita melakukan optimasi, dan hasil akhirnya menjadi 12.300 jam per paket, di mana ini hemat 4.000 jam paket. Di sini ada log perhitungan iterasi untuk MODI-nya, di mana ada 4 kali iterasi. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk membandingkan dengan metode FAM, di mana jika kita menggunakan FAM, maka FAM berhasil langsung mendapatkan hasil optimal yaitu 12.300 jam paket. Jika kita ingin melihat dari sudut pandang FAM dari awal juga bisa, misalnya kita memilih FAM, maka di sini otomatis akan terganti hasil awalnya seperti ini dan hasilnya langsung optimal di 12.300. Ini jika kita ingin membandingkan dengan least cost juga bisa. Jadi ini biaya FAM dan biaya least cost yang sudah dioptimalkan sama-sama 12.300 dan FAM sudah optimal dari awal dengan tabel akhir sebagai berikut. Untuk sistem ini sendiri demikian. Lanjut ke penjelasan kode. Ya, untuk kodenya untuk di bagian app ini untuk di bagian untuk menampilkan hasilnya. Yang pertama itu ada untuk inisialisasi state-nya. Terus untuk penginputan datanya yang tadi bisa diubah-ubah. Dan yang selanjutnya adalah untuk optimalisasi parameter optimalisasinya untuk memilih tadi optimalisasi waktu atau biaya. Terus untuk selanjutnya untuk input matriknya, untuk penampilan matriknya. Dan untuk selanjutnya untuk pemilihan metode yang tadi untuk least cost dan metode FAM. Dan yang pada selanjutnya itu untuk eksekusinya, untuk penghitung eksekusi yang akan dijalankan. Terus yang selanjutnya untuk menampilkan dari penampilan hasil tabel dan penampilan hasil-hasil perhitungan dari least cost dan FAM yang tadi sudah dipilih.
untuk penampilannya ada di format ini, dan ini bakal pilih if antara list cost dan perhitungan untuk farm-nya. Dan beberapa fungsi juga ada untuk di solve. Itu ada yang pertama ada untuk make balancing. Sini untuk menyeimbangkan masalah transportasi dengan menambahkan dummy. Yang selanjutnya adalah untuk yang solve untuk list cost-nya, jadi untuk balancing list cost-nya. Terus untuk solve yang bagian untuk farm-nya, yang inisialisasi untuk farm-nya, perhitungan. Dan untuk selanjutnya yang delegasi untuk menangani delegasi pada solusi transportasinya. Ya. Selanjutnya yang get U itu untuk menghitung multiplier modinya. Dan untuk selanjutnya yang close loop untuk stepping yang farm. Dan untuk selanjutnya yang untuk optimalisasi di bagian yang modinya, dan ini udah menerima data untuk menghitung keseluruhan untuk optimalisasi modi. Mungkin itu untuk di bagian kode. Selanjutnya untuk pembagian tugas dari kelompok kami sendiri itu, yang pertama untuk yang melakukan inisiasi program adalah Wildan. Lalu untuk yang membuat metode list cost-nya adalah saya sendiri, Muhammad Kevandi. Lalu untuk yang membuat optimasi modinya adalah Ilham. Lalu untuk metode farm-nya itu dibuat oleh Noval. Dan untuk yang melakukan penyusunan laporan adalah Sidik Arifin Sudrajat. Nah, manfaat dari apa yang sistem yang kita buat ini adalah sebagai pemberi informasi mengenai cara agar penyaluran bantuan ke korban bencana di Sumatera Barat itu bisa cepat tersalurkan kepada korban-korbannya. Dan untuk tahap tugas gini ini sebenarnya topik kita udah selesai ya. Jadi tugas yang kita buat ini udah masuk ke tahap selesai seperti itu, sudah jadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada saja nggak mau dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.